Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Kisman Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yang berulang tahun, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Saat ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita yang berjudul Maharshi. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda menjadi CEO di sebuah perusahaan besar di Amerika. Ia kembali ke India demi mengajak sahabatnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Rishi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan mereka terhadapnya menjadi CEO di perusahaan. Kesuksesan Rishi diperlihatkan dengan ia memiliki sebuah helikopter pengawal pribadi, mobil mewah, bahkan memiliki kapal pesiar dan pesawat pribadi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rishi berkata, "Kesuksesanku saat ini tidak lain adalah karena masa lalu. Kita akan mengerti berdasarkan masa lalu." Rishi mengingat masa lalunya saat ayahnya tak mampu membayar pinjaman, keluarganya dihina, hanya karena tak mampu membayar pinjaman. Saat kau sukses, kau adalah definisinya. Kau adalah segalanya, dan kau adalah kebijakannya. Di saat ulang tahun Rishi, teman-temannya memberikan kejutan. Dengan hadirnya teman semasa kuliah, bahkan dosennya pun hadir, dalam suasana bahagia itu. Kana mengingatkan Rishi, saat ia masih mengendarai Vespa tua milik ayahnya, saat hendak mengantarkan kunci motor, Rishi melihat ayahnya yang dihina oleh pemuda yang tidak lain adalah anak dari bos ayahnya, yang bernama Rahul. Rishi emosi melihat kejadian itu. Ia mengikuti kemana Rahul pergi. Saat Rahul hendak memukul bola, Rishi menangkap bolanya dan menghajar Rahul. Teman-teman Rahul tak tinggal diam, namun sayangnya Rishi menghajar mereka semua. Setelah menghajar Rahul, ia berpura-pura kalau salah orang. Rishi pun berlalu pergi bagaikan tak terjadi apa-apa. Di rumah Rishi, Kana melihat ayah Rishi dari atas balkon rumah. Rishi berkata ia tersenyum seakan-akan tak ada masalah, padahal begitu banyak masalah. Itu sebabnya, ayahku panutanku. Rishi mulai kuliah di Indian Institute Engineering and Technology. Seorang dekan memberikan pidato motivasi kepada para mahasiswa mengatakan kegagalan adalah langkah pertama menuju sukses. Dan ia memberikan waktu kepada siapa saja untuk bisa mengucapkan motivasi mereka. Rishi menaiki podium dan berkata, "Aku tidak sependapat denganmu. Di sini seharusnya kita tidak punya pilihan lain selain menang karena tak ada kata titik dalam meraih kesuksesan. Hanya ada tanda koma. Sukses bukanlah tujuan tapi sebuah perjalanan," ungkap Rishi. Success is not a destination. Success is a journey. Sebuah kata-kata yang mengguncang seisi kampus. Dari sebuah kata-kata motivasi, Rishi menjadi pusat perhatian wanita. Terlihat seorang pemuda yang baru turun dari bajai. Ia memasuki halaman kampus dan bertemu dengan Rishi. Ia pun bertanya, "Di mana asrama pria?" Rishi menunjukkan jalan, namun melarang sahabatnya untuk membantu pria tersebut. Selang beberapa saat datanglah wanita dengan membawa koper dan bertanya di mana asrama wanita. Sahabat Rishi menjawab dengan jawaban yang sama. Namun Rishi membantu membawa koper wanita tersebut, dan bertemu dengan pria tadi.
Rishi pun berkata kepada sahabatnya, "Jangan hanya bergosip, datang dan bantu ia membawa barang bawaannya." Rishi mengatakan kepada wanita itu jangan percaya laki-laki di kampus ini karena mereka sering menggoda dengan menawarkan kopi, setelah itu mereka mencampakkannya. Namun Rishi sendiri menawarkan kopi kepadanya. Tiba-tiba ada seorang wanita mengajak Rishi minum kopi. Wanita itu berkata ternyata banyak pria idiot di kampus ini, sambil mengambil tas dan barang bawaannya ia pun berlalu pergi. Dalam ruang belajar, dosen berkata siapa yang cerdas dapat menulis solusi tugas di papan solusi. Mungkin butuh waktu beberapa tahun atau mungkin tidak bisa dipecahkan. Dan siapa yang bisa memecahkan masalahnya, fotonya akan terpampang di dinding kampus dan akan selalu dikenang. Keesokan harinya dekan bertanya siapa yang menuliskan solusinya. Rishi mendorong Raffi ke depan. Raffi pun berkata, "Iya, saya yang menuliskan solusinya." Dekan mengira kalau Ajay yang menulis, ternyata Raffi. Dekan pun menuliskan soal yang kedua. Kejadian pun sama. Solusinya sudah tertulis di papan solusi, dan Raffi mengaku bahwa ia yang menulisnya. Karena kejadian itu, Pooja datang ke kamar Rishi mencari Raffi dan mengajaknya minum kopi. Namun Raffi menolaknya karena ia takut Pooja akan berpikir lain, sebab ia sudah mempunyai pacar. Pada saat Raffi dan Pooja memesan kopi, Pooja bertanya tentang bagaimana cara memecahkan kode algoritma. Raffi beralasan dengan menerima panggilan telepon dan meninggalkan Pooja. Siapapun yang bertemu dengannya mereka bertanya tentang sesuatu yang mereka tidak pahami. Ajay emosi dengan perbuatan Raffi yang menjawab di papan solusi. Raffi pun tak tahan dan ia mengaku yang sebenarnya, kalau yang menulis solusi itu bukan dia melainkan Rishi Kumar, teman sekamarnya. Di perpustakaan dosen bertemu Rishi dan mengatakan bahwa mengapa Rishi mendorong Raffi di depan saat kau yang memecahkan masalahnya. Aku tidak butuh tepuk tangan. Aku hanya butuh ijazah dari kampus ini untuk mencapai tujuanku, ungkap Rishi. Aku ingin menguasai dunia, Pak. Dosen berkata jangan terlalu berambisi besar, terkadang itu menjatuhkanmu. Saya akan berlari cepat, Pak, dan tak akan berhenti. Sambil menutup laptopnya ia berlalu pergi sambil mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, ucap Rishi. Di luar Rishi bertemu Pooja dan mengajak minum kopi, namun Rishi menolak dan mengatakan, "Aku sudah berhenti karena kopi menyebabkan masalah jantung dan asam lambung," dan mengucapkan sampai jumpa. Ia pun meninggalkan Pooja begitu saja. Di kantin Pooja bertemu Rishi dan mengatakan, "Iya, kopi memiliki efek samping tapi teh punya banyak manfaat kesehatan." Lagi-lagi Rishi memberikan alasan. Di depan Pooja Rishi memanggil Geta dan mengatakan kita ngopi di malam hari. Melihat kelakuan Rishi, Pooja meminta maaf. "Maafkan aku," kata Pooja, sambil mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri. "Aku Pooja." Dan Raffi pun datang mengulurkan tangannya ke mereka berdua sambil mengucapkan "Aku Raffi." Sebuah senyum kebahagiaan terlihat pada mereka bertiga. Benih-benih cinta pun lahir antara Pooja dan Rishi. Ujian pun selesai. Terpampang nama Rishi Kumar pada nomor 1 mengalahkan Ajay yang hanya di urutan kedua. Rishi menjadi top rank di kampus saat ini. Sebuah masalah terjadi hanya karena Rishi menjadi top. Ayah Ajay datang bersama anak buahnya dan mengatakan kepada Rishi selama ini Ajay selalu di peringkat pertama dan tak ada yang bisa mengalahkan Ajay. Rishi berkata saat seseorang mengatakan bahwa aku kalah, disitulah aku berusaha untuk menang.
Anakmu melakukan kesalahan itu dan sekarang kau juga melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Ayah Ajay menawarkan uang agar Rishi mundur, namun Rishi berkata, setelah 5 tahun dari sekarang aku akan membayarmu dengan jumlah tersebut beserta bunga-bunganya. Saat Rishi hendak pergi, seseorang berteriak dan mengatakan, "Hei, dengarkan ia!" atau Rishi berbalik dan mulai menghajar anak buah ayah Ajay. Dengan pukulan dan tendangan, Rishi membuat orang melihatnya pasti takut dan gemetar. Begitu halnya dengan ayah Ajay dan anak buahnya. Setelah menghajar anak buah ayah Ajay, Rishi berkata, "Jangan katakan pada Ajay, biarkan ia tidak tahu apa yang terjadi. Karena apabila ia sampai tahu ia akan malu." Rishi pun berlalu pergi. Sebuah perusahaan dari Amerika datang ke kampus melakukan wawancara kerja. Ajay memperlihatkan surat kontrak kepada Rishi dan berkata, "Coba untuk mengalahkannya kalau kamu bisa." Rishi pun dipanggil wawancara. Perusahaan Origin menyuruh Rishi memilih bagian apa yang ia sukai dan gaji berapa yang ia mau. Namun Rishi menolak. Ia memberikan sebuah dokumen dan meminta perusahaan Origin mempelajari perangkat lunak yang diciptakan Rishi. Sebelum Rishi pergi, ia menegaskan bahwa nomor teleponnya ada di halaman terakhir. Ajay merayakan kemenangannya karena Ajaylah yang mendapat kontrak dengan bayaran termahal. Sahabat Ajay berkata Rishi menolak tawaran perusahaan, melainkan akan bekerja sama. Pooja bangga terhadap Rishi dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke Amerika bersama Rishi, menikah dan mempunyai anak. Namun Rishi berkata, "Apa yang aku inginkan dalam hidupku berbeda dengan apa yang kau inginkan dalam hidupmu." Pooja kecewa terhadap Rishi, ia pun pergi dengan derai air mata. Ravi mengatakan, "Selama ini kupikir kau istimewa, namun kau sama dengan yang lain, hanya memanfaatkan dan mencampakkannya." Rishi emosi dan menamparkan Ravi. Ketegangan antara Ravi dan Rishi terus sampai Rishi tak mau duduk dekat Ravi. Mereka bertiga bagaikan tidak saling mengenal. Walaupun Ravi meminta maaf, namun Rishi tak mau menghiraukannya. Pada saat ujian akhir akan dimulai, ada beberapa orang yang membobol kampus dan mengambil soal ujian. Polisi datang memeriksa dan menemukan bukti-bukti di loker milik Rishi. Ia pun dipanggil dan akan dikeluarkan dari kampus. Dosennya datang menghadap ke kepala dekan membela Rishi, dan mengatakan bahwa Rishi tidak mungkin melakukannya. Polisi percaya dan mengatakan bahwa Rishi tidak bersalah. Rishi berlari mengejar ketertinggalannya dalam mengikuti ujian akhir, ujian yang akan menentukan nasibnya. Setelah lulus, Rishi pergi ke Amerika mewujudkan impiannya. Dengan ketekunan dan kerja keras ia berhasil. Pada saat keberhasilannya dan akan meluncurkan perangkat lunak pertama, ia mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Dengan mata berkaca-kaca ia menyampaikan pidatonya. Setelah itu ia berangkat ke India menghadiri pemakaman ayahnya. "Apabila ayahmu masih hidup ia akan senang, Rishi." Kata-kata dosennya mengakhiri hayalan masa lalunya. Kanna pun berkata, "Ayo kita selfie. Tak ada wanita yang percaya bahwa kau adalah temanku." Setelah Rishi tahu apa yang terjadi terhadap Ravi sahabatnya, ia pergi membuat kehebohan di desa di mana tempat Ravi tinggal. Ia datang dengan menggunakan helikopter. Para wartawan berdatangan melihat apa yang dilakukan Rishi, seorang CEO di perusahaan besar dan berkantor di desa terpencil India. Rishi mencoba memperbaiki hubungan Ravi dengan ayah Pallavi, pacar Ravi. Rishi menjelaskan bahwa tanpa Ravi ia bukan apa-apa.
Raffi dan Pallavi akhirnya bisa bersama. Ayah Pallavi menyetujui hubungan mereka. Melihat keadaan masyarakat yang kian bertambah banyak yang memprotes proyek dari Vivek Metal, ia pun datang dan menambah penawarannya. Vivek akan menaikkan tawaran 4 kali lipat dari harga sebelumnya. Masyarakat mulai goyah. Vivek menyuruh orang untuk membunuh Raffi, namun Rishi mengetahuinya. Rishi berusaha menolong Raffi. Ia menghajar orang-orang yang berusaha membunuh Raffi, namun mereka masih bisa melukai Raffi. Melihat kondisi Raffi, Rishi bergegas membawa Raffi ke rumah sakit. Karena gagal membunuh Raffi, Vivek menyuruh anak buahnya mengadu domba masyarakat. Kerusuhan pun terjadi. Wartawan menyalahkan Vivek Metal atas kejadian itu. Namun Vivek menyalahkan Rishi. Vivek mengklaim bahwa Rishi yang membuat kerusuhan tersebut. Pooja dan ayah Pallavi menganjurkan Rishi untuk meninggalkan India. Karena dengan adanya Rishi di sini, Raffi menjadi korban dan masyarakat terpecah belah. Saat Rishi akan pergi, ibunya berkata, "Aku tak berharap melihat anakku sebagai pecundang." Ibu Rishi mengatakan, "Jika kau pergi hari ini banyak orang yang akan kehilangan. Bantu dan buat mereka menang." Rishi pergi ke desa itu, berkata kepada sang kakek, "Aku ingin belajar bertani." Saat itu juga Rishi turun ke sawah, melakukan aktivitas petani dari membajak, sampai menanam padi. Di hari berikutnya masyarakat berkumpul untuk menandatangani jual beli tanah. Rishi datang membawa perubahan. Ia mengatakan apabila kalian menandatangani kontrak ini kalian akan kehilangan tanah. Rishi memberikan penawaran, "Aku akan memberikan 5 lak per hektar, 2 lak tunai dan sisanya dalam buku tabungan, tapi saya memiliki satu syarat, yaitu setiap orang harus mengolah tanah mereka sendiri." Sontak masyarakat memilih menandatangani kontrak dengan Rishi. Masyarakat pun beramai-ramai mengerjakan tanah mereka. Tanah yang dahulu tandus akhirnya menghijau. Namun masalah baru datang. Harga jual petani di bawah rata-rata. Banyak kasus di mana petani bunuh diri hanya karena ingin menjual hasil pertanian mereka sulit dan di bawah harga. Sedangkan biaya pengolahan sangat tinggi. Akhirnya Rishi mengadakan jumpa pers. Ia mengatakan apa yang akan terjadi apabila petani tidak mau lagi bekerja. Rishi meminta dukungan dari semua kalangan masyarakat, instansi terkait, sampai pemerintah. Rishi menyumbangkan 90% dari pendapatannya untuk petani. Menteri pun mengatakan bahwa desa ini akan tetap ada, dan meninjau kembali proyek Vivek Metal. Vivek Metal menyesal, andai ia menerima melepaskan desa Ramaparam, mungkin proyeknya akan tetap berjalan. Hari itu, aku seharusnya meninggalkan satu desa saja, ucap Vivek Metal. Dan film pun berakhir, ditutup dengan ungkapan Rishi. Success is not a destination. Success is a journey. Semoga suka dengan alur cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.